Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat Musela dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah beberapa hari kita memasuki bulan Ramadan dan sudah pertengahan jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat, kesempatan, hidayah untuk kita tetap melaksanakan perbuatan baik sampai detik ini. Kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Dengan syukur itu kita mohonkan kepada Allah segala ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa ini menjadi puasa terbaik yang selama ini kita jalani dan yang selama ini kita laksanakan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi yang telah memperjuangkan Islam sehingga Islam dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Musela dimanapun Anda berada, sebelum kita berbuka puasa pada sore ini, mudah-mudahan dengan sepatah dua patah kata ini, itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya, mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada sahabat Musela dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sepatah dua patah kata ini menjadi muhasabah kita semuanya dalam mencapai untuk mendapat kecintaan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kesempatan ibadah yang kita laksanakan, pada dasarnya ibadah umumnya dibagi dua, yaitu ibadah yang berhubungannya dengan Allah secara langsung dan ibadah yang berhubungannya dengan manusia. Tentu ibadah yang umumnya kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, yang itu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prioritasnya adalah bagaimana kualitas ibadah kita masing-masing. Namun, pada kesempatan ini, kami ingin menasihati dan mengingatkan untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk sahabat Musela dimanapun Anda berada. Ada beberapa hak yang terkadang kita lupa, kita lalai, yang harusnya kita penuhi untuk membangun tali silaturahmi yang baik dengan sesama hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Yang pertama, apabila kita berjumpa dengan orang lain, kita mulai dan mengawalinya dengan salam. Kemudian yang kedua, memberi nasihat apabila diminta, baik tentang urusan dunia maupun urusan ukhrawi atau akhirat. Yang ketiga, memenuhi undangan baik secara individu maupun berjamaah. Yang keempat, mendoakan apabila bersin. Yang kelima, mengunjungi saudaranya
apabila sakit, dan yang keenam, mengurusi dan mengantarkan jenazah saudaranya. Sahabat Musailah dimanapun Anda berada, dalam setiap lingkungan aktivitas kita sehari-hari, tentunya kita pasti bertemu dengan orang lain. Kita pasti bertegur sapa, melihat wajah orang lain. Jangan sampai kita menunggu agar orang lain datang ke kita. Maka kita harus memiliki inisiatif untuk membangun tali silaturahmi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang murah yang hadir untuk kita. Allah gampang memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita dengan cara yang pertama, selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wajib menjawab salam ketika ada orang yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, memberi nasihat. Jika teman kita, saudara kita, apalagi keluarga kita meminta nasihat kepada kita, mungkin dia memang membutuhkan nasihat itu untuk mengatasi masalah-masalahnya, maka berikan nasihat terbaik. Mungkin dengan nasihat itu juga menjadi salah satu amalan terbaik, sehingga pertama mengatasi masalah teman atau saudara-saudara kita, kemudian dengan amalan nasihat tersebut menjadi amalan terbaik kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memenuhi undangannya, baik secara individu maupun berjamaah. Datang ketika diundang, entah itu tentang pernikahan, pengajian, atau undangan-undangan yang lain. Silakan datang ketika diundang. Kalaupun tidak diundang, tidak masalah. Tidak datang tidak masalah. Namun ketika saudara kita mengundang, entah acara apapun, silakan datang, penuhi undangannya. Dan itu menjadi salah satu sunnah yang Rasulullah SAW sampaikan, yang tadi telah kami bacakan. Yang keempat, saling mendoakan apabila bersin. Orang yang bersin disunahkan mengucapkan Alhamdulillah, dan bagi yang mendengarkan diperintahkan untuk membaca Yarhamukallah. Lalu yang bersin tadi mengucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian yang kelima, mengunjungi saudaranya apabila sakit. Ada banyak doa yang bisa kita amalkan ketika mengunjungi orang sakit, ataupun tidak menghafalnya, tidak masalah. Maka ketika saudara kita sakit, silakan datang dengan menyatakan doa yang terbaik untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir dan yang keenam, mengurusi dan mengantar jenazah saudara kita. Maka mari ketika ada peristiwa musibah yang menimpa saudara-saudara kita, kita sama-sama datang untuk mengurusi jenazahnya, membantu keluarganya, mengantarkan jenazahnya sampai nanti ke tempat penguburan, kemudian kembali dan tetap mendoakan saudara-saudara kita. 6 hal ini mari kita bangun. Yang pertama tadi, mengucapkan salam. Yang kedua, memberikan nasihat jika diminta. Yang ketiga, memenuhi undangan jika diundang. Yang keempat, saling mendoakan. Yang kelima, mengunjungi saudara apabila sakit. Dan yang keenam, mengurusi dan mengantarkan jenazahnya. Mudah-mudahan dengan puasa ini, dengan bulan puasa ini, hak-hak kita bersama dengan hak-hak saudara-saudara kita dapat kita penuhi. Dan kita sama-sama mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala hak yang telah kita penuhi selama ini. Sahabat Musailah dimanapun Anda berada, untuk itu mari kita membudayakan kebiasaan baik dari diri kita sendiri, memenuhi hak-hak orang lain agar orang lain juga membangun hal yang sama untuk diri kita. Terjalin ukhuwah yang baik dapat meningkatkan hubungan tali silaturahmi yang lebih kuat dan menjadi salah satu penyebab kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurangi beban-beban kita di hadapan Allah.
Untuk itu, mengingatkan diri kami pribadi khususnya dan umumnya kepada sahabat Musela dimanapun Anda berada, menjelang berbuka puasa ini, kembali kita evaluasi diri kita evaluasi amalan kita, aktivitas kita terhadap orang lain, hubungan yang selama ini kita bangun dengan orang lain. Mungkin ada banyak perkataan kita yang mungkin menyakiti sengaja atau tidak sengaja. Mungkin ada perbuatan yang kita sengaja atau tidak sengaja menyakiti orang lain, menyakiti keluarga kita. Dan mungkin ada banyak undangan yang sering kita abaikan yang sebenarnya undangan itu sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang mengundang atas kehadiran kita. Kita evaluasi bersama, muhasabah diri kita. Mudah-mudahan dengan 6 hal ini dapat membangun kebaikan-kebaikan terhadap kehidupan kita, harmonis dalam kehidupan keluarga kita, harmonis dalam lingkungan sosial kita, terutama bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membangun hubungan yang baik pula dengan sesama hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan 6 hal ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita laksanakan, kita sampaikan kepada orang lain. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Untuk itu, jika ada kata-kata yang benar, kita sama-sama amalkan. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal kalami wa ma yaskurun, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.